Bukannya ini murid sekolah Islam, kok sekolah di gereja? Aku mau tanya, ini kan anak-anak kan kerudungan ya. Oh. Terus aku tadi kok lihat masuk gereja, terus ini di pura. Itu ya apa, Mister? Jadi itulah salah satu hal yang kita prioritaskan kepada anak-anak, karena mereka masih usia dini, sedini mungkin kita tanamkan rasa toleransi. Tadi kita sudah berkunjung ke kelenteng, kemudian ke gereja, dan sekarang kita berada di pura, salah satu pura yang tertua di kota Kediri. Setelah ini kita akan ke wihara, dan terakhir nanti di masjid untuk sholat zuhur. Oh, ini berarti program untuk melatih anak toleransi sejak dini ya, Mister? Betul sekali. Keren juga ya, sekolah di Demak bisa dilatih toleransi. Keren, betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Peci Kiai Channel. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas dan mengulas tentang video yang cukup sangat menarik, yakni video yang menayangkan tentang study tour yang dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam, yang dalam hal ini anak-anak kecil, anak-anak yang masih SD itu diajak study tour ke tempat-tempat peribadahan. Ada yang ke gereja, ada yang ke pura, dan ada pula yang nanti katanya setelah itu baru sholat zuhur berjamaah. Kita lihat videonya. Bukannya ini murid sekolah Islam, kok sekolah di gereja? Aku mau tanya, ini kan anak-anak kan kerudungan ya. Betul. Terus aku tadi kok lihat masuk gereja, terus ini di pura. Itu ya apa, Mister? Jadi itulah salah satu hal yang kita prioritaskan kepada anak-anak, karena mereka masih usia dini, sedini mungkin kita tanamkan rasa toleransi. Tadi kita sudah berkunjung ke kelenteng, kemudian ke gereja, dan sekarang kita berada di pura, salah satu pura yang tertua di kota Kediri. Setelah ini kita akan ke wihara, dan terakhir nanti di masjid untuk sholat zuhur. Oh, ini berarti program untuk melatih anak toleransi sejak dini ya, Mister? Betul sekali. Keren juga ya, sekolah di Demak udah dilatih toleransi. Keren, betul. Dari video tadi kita bisa melihat bahwa alasan yang dikemukakan oleh sang mister yang lembaga pendidikan ini adanya di Kediri, bahwa yakni mengajarkan toleransi kepada anak-anak semenjak dini. Nah, jadi catatannya adalah mengajarkan toleransi kepada anak-anak. Selain itu ada pula tentang bagaimana pembacaan sholawat badar di gereja. Kita lihat cuplikannya. Nah, di sini terlihat bahwa bagaimana sholawat badar kemudian berkumandang di gereja di depan para penganut agama-agama Nasrani atau Kristen. Melihat kedua video ini atau kedua tayangan ini, tentu yang jadi alasannya adalah toleransi. Lalu bagaimana sih toleransi di dalam ajaran agama Islam? Kalau kita memahami toleransi dengan secara utuh di dalam ajaran agama Islam, terutama yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di dalam realita dan fakta sejarah hidup beliau, sungguh sangat indah, sungguh sangat luar biasa. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah, pertama, berkaitan dengan study tour yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang jenjang pendidikannya masih SD. Maka untuk memperkenalkan toleransi, sebenarnya untuk tingkat jenjang sekolah dasar itu yang harus diperkuat adalah berkaitan dengan
pemahaman akidah keimanannya, harus diperkenalkan tentang akidahnya, tentang tauhidnya. Apalagi ini kan lembaga pendidikan Islam. Maka yang pertama seharusnya diperkenalkan atau yang dilakukan study tour bukan ke tempat-tempat agama-agama yang bukan agama Islam, tetapi yang paling baik adalah study tour ke tempat-tempat yang bersejarah di dalam Islam, bagaimana Islam berkembang, yang menjadi simbolisasi misalnya Masjid Agung A, Agung B, atau yang bisa gambaran simpel di Jakarta ini bagaimana orang datang ke Masjid Istiqlal atau ke masjid-masjid sejarah lainnya. Nah, di situ dijelaskan tentang bagaimana perjuangan untuk mengislamkan, menegakkan Islam di daerah tertentu. Kurang elok, bahkan tidak etis kalau seandainya anak yang baru SD kemudian sudah diperkenalkan dengan sesuatu yang seharusnya akan berjalan seiring zaman dan masa, itu kemudian begitu diperkenalkan secara berlebihan. Jadi bukan salah atau benarnya, bukan salah atau tidak salahnya dalam hal ini, tetapi yang jadi bentuk perhatiannya adalah kurang etis. Ya, memperkenalkan anak-anak apalagi masuk ke dalam gereja, maka ini kurang bagus, kurang etis. Bukan salah atau tidak salah, karena dalam agama kita kan sudah jelas, lakum dinukum waliyadin. Toleransi itu bukan mencampuri peribadahannya, tetapi menghormati. Jadi kita tidak mengotak-atik urusan dalamnya. Urusan dalam itu bukan masalah ajarannya saja, tetapi masalah bagaimana mereka beribadah pun kita tak perlu ikut campur di dalamnya. Tidak perlu kita sampai detil tahu tentang bagaimana mereka melaksanakan peribadahannya. Itu urusan mereka. Yang kita tahu, kita hormati adalah bagaimana mereka sedang menjalankan daripada apa yang diperintahkan agamanya. Jadi tidak perlulah anak kita, anak muslim, datang ke dalam gereja, duduk di dalam gereja, apalagi misalnya sampai menyaksikan proses peribadahannya. Justru ini yang akan membuat kemudian anak-anak yang masih dini ini bukan kuat imannya, tetapi justru bisa menumbuhkan keimanan-keimanan yang lain terhadap agama-agama lain. Maka sungguh sangat keliru pemahaman dari Bapak Mister ini, Bapak Guru ini. Ya, jangankan anak kecil, kita saja yang sudah dewasa itu sangat tidak diperbolehkan untuk kemudian mencampur adukan atau mencampuri urusan-usulan peribadahan mereka. Jadi kalau sekedar memperkenalkan tidak perlulah seperti itu. Cukup diperkenalkan saja gambar-gambarnya atau letaknya. Tidak perlu sampai masuk ke dalam, kemudian berusaha mencari hal-hal yang berkaitan dengan tempat peribadahan itu. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam. Jadi toleransi itu menghormati, bukan kemudian mencampuri. Kalau sudah study tour ke dalam gereja, ke dalam pura, ke dalam wihara, atau ke tempat peribadahan agama-agama lain, maka di sini berarti kita sudah mencampuri urusan peribadahan agama tersebut. Ini yang harus dipahami dan diluruskan. Ya, jangan berkedokan toleransi, kemudian kita mencampuri urusan agama orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Biarkan mereka dengan agamanya, kita hormati. Bagaimana menghormati mereka beribadah, bagaimana kita menghormati tempat-tempat ibadah mereka. Bukan kemudian mencampuri. Kalau kita sudah masuk ke dalam gereja, duduk di dalamnya, apalagi kemudian kita berusaha mencari-cari tahu tentang keyakinan mereka, maka berarti kita sudah mencampuri urusan agama mereka. Hati-hati, ini bisa jadi berdampak negatif terhadap anak-anak didik kita.
Lalu berkaitan dengan bagaimana sholawat dibacakan di dalam gereja atau di depan gereja, pembacaan sholawat sebenarnya tidak ada masalah di dalamnya, tetapi etisnya tidak dilakukan seperti itu. Toleransi mungkin dalam sebuah event acara ya boleh-boleh saja, misalnya menampilkan sholawat, menampilkan hal-hal yang berkaitan dengan agama-agama yang lainnya, selama itu memang sebuah kegiatan yang sifatnya diadakan secara bersama. Tetapi kalau seandainya kita bersolawat di dalam gereja, ya apa fungsi dan gunanya di dalam itu? Karena orang-orang kafir ini sudah jelas ditegaskan di dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Jadi kalaupun kita mengingatkan atau tidak mengingatkan orang ini, sawa'un alaihim, sama saja. Jadi nggak ada gunanya kita baca sholawat di dalam gereja, nggak ada gunanya kita kemudian melakukan sholawat badar di dalam gereja dengan kedok toleransi, ya. Jadi janganlah kita berdrama, berkamuflase dengan hal-hal yang seperti ini. Lebih baik lakukanlah sholawat itu yang jelas di tempat-tempat yang berkumpul orang Islam. Sholawat itu doa loh, di mana doa kita memohon agar Allah menimpahkan rahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad SAW. Lah mereka saja tidak mengakui Nabi, bagaimana mereka mendoakan Nabi? Jadi janganlah kita menipu diri kita dan menipu orang lain, ya. Oleh karenanya toleransi, luruskan makna toleransi. Toleransi jangan kebebasan. Toleransi itu kita menghormati perbedaan. Toleransi itu tidak memaksakan kehendak. Hormati peribadahan dan keyakinan mereka, hormati tempat-tempat beribadah mereka, tapi jangan mencampuri urusan beribadahan mereka, ya. Luruskan apa yang seharusnya, jangan kemudian berkedokan toleransi. Mudah-mudahan bisa memberikan kesadaran dan manfaat dan menjadi perhatian bagi kita semua. Toleransi menghormati, toleransi bukan mencampuri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.